Sudah. Man kutiba alaikumus siyam. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal-ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Kori, yakni Bapak Hanafidai. Alhamdulillah rabbil assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di dalam keadaan sehat walafiat, dalam nikmat iman, nikmat Islam, serta kita dapat berkumpul pada sore hari ini. Salat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW. Semoga dan beserta para keluarga, sahabat, serta ulama-ulama kita, dan tentunya para akan acara live streaming Basnas Provinsi Papua dengan tema Gemar Ramadan. Basnas Provinsi Papua 1443 Hijriah dengan tema Basnas Papua untuk umat. Kali ini saya tidak sendiri, kali ini saya akan ditemani salah satu narasumber kita, yakni Bapak Insinyur Haji Mirza Edi Nazari, yakni Ketua Basnas Provinsi Papua. Kepada mungkin Bapak, waktu dan tempat saya persilakan untuk bisa hadir di sini. Terima kasih. Assalamualaikum Pak. Dua kali, jadi teman-teman bisa langsung saja setiap mendekati menjelang berbuka puasa, teman-teman bisa langsung menyaksikan ini, dan insya Allah kami akan hadir selama 29 hari ke depan, dan mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan ilmu, pencerahan, dan juga bisa mendapatkan manfaat dari live streaming kita selama 29 hari ini, dan terutamanya pada ataupun juga bisa mengajukan pertanyaan atau sembari kita berdiskusi, itu bisa dilangsungkan ke kolom chat. Nanti salah satu narasumber kami akan menjawab dengan lugas insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, kita langsung masuk ke inti acaranya Bapak ya. Boleh. Oh iya. Jadi yang paling pertama ini, tema kali ini adalah Basnas Papua untuk umat. Jadi seperti kita ketahui bahwa Basnas ini tahun kemarin kita juga ketemu ya Pak ya, tapi di tempat danau kemarin ya. Bagi teman-teman yang mengikuti, kemarin kita juga di danau, tapi kita hadir di sini dengan nuansa baru, ya ini di kantor baru gitu. Siap. Jadi kita langsung saja Pak, tema kali ini adalah Basnas Papua untuk umat. Jadi kira-kira Bapak menjelaskan terkait tagline Basnas untuk para masyarakat kepada umat. Baik, terima kasih Mas Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Amma ba'du. Kaum muslimin dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, puji dan syukur menjadi kewajiban kita untuk senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk pada hari ini Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, para pengikut beliau, termasuk kita sekalian dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman nanti, Allahumma amin. Amin. Mas Akbar, terkait dengan tagline Basnas, bahwasanya Basnas hadir untuk umat dengan tagline menjadi lembaga utama menyejahterakan umat di Provinsi Papua. Ini dimaksudkan satu, sebagai upaya penyemangat. Basnas harus menjadi pionir, pelopor untuk mewujudkan tujuan keberadaan amil zakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011. Begitu Mas Akbar. Baik. Mungkin teman-teman bisa langsung sambil kita berdiskusi, teman-teman bisa langsung mengajukan pertanyaan di kolom chat, apa itu Basnas, apa itu apa zakat, infak, sedekah. Mungkin teman-teman langsung bisa mengajukan, karena kebetulan yang hadir di sini adalah orang nomor 1 di Provinsi Papua, ya nih Basnasnya, orang nomor 1 ya Bapak ya di Provinsi Papua. Langsung saja teman-teman bisa menanyakan kira-kira apa saja yang ingin ditanyakan. Baik Bapak, karena tadi sudah ada penjelasan tagline, karena tagline-nya salah satunya adalah lembaga utama menyejahterakan umat, terutama di Provinsi Papua. Kira-kira program Basnas ini dalam periode yang baru ya Bapak ya, Bapak baru ya periode kedua Pak ya, 2021-26 ya Pak ya? Ya betul, ya. Jadi ini periode 21. Jadi kira-kira program Basnas untuk periode 2021 sampai 2026 ini untuk bisa menyejahterakan umat ini apa saja Bapak? Baik, jadi Basnas Provinsi Papua di periode 2021-2026 ini tetap mengangkat isu 5 hal utama dalam rangka tadi menyejahterakan umat. Yang pertama, isu ekonomi melalui Papua Makmur, ya, Papua Sejahtera. Yang kedua, isu pendidikan melalui program Papua Cerdas. Kemudian isu kesehatan melalui Papua Sehat. Kemudian dakwah keagamaan melalui Papua Dakwah. Dan kemudian kemanusiaan melalui Papua Peduli. Jadi 5 hal ini menjadi isu utama Basnas Provinsi Papua dalam rangka mensejahterakan masyarakat dan umat, yang kemudian 5 hal ini kemudian di breakdown masing-masing isu tadi, kemudian dimunculkan banyak program gitu terkait dengan isu-isu tersebut. Misalnya isu kesejahteraan ekonomi. Maka sekarang ini satu yang menjadi andalan atau unggulan Basnas Provinsi Papua yang mungkin belum banyak diketahui oleh masyarakat adalah kita sudah hampir 1 tahun ini kita sudah punya lembaga keuangan namanya
BMD, Basnas Microfinance Desa di Papua ini. Salah satu tujuan daripada dibentuknya atau dibuatnya lembaga keuangan ini adalah yang pertama, itu untuk memutus mata rantai riba, mata rantai rentenir. Jadi agar supaya, karena ini kan kondisi masyarakat kecil, terutama yang melakukan usaha ekonomi kecil, ini kan selalu bermasalah dengan permodalan. Nah, untuk solusi permodalan mereka, karena mereka tidak bisa mengakses bank yang cukup rumit, cukup sulit dengan berbagai persyaratan, termasuk agunannya dan lain sebagainya, maka kita mencoba dengan menduplikasi, mengadopsi program yang ada dari Basnas RI, kita mencoba membentuk BMD. Di sini kemudian masyarakat bisa mengakses program ini dengan sangat sederhana, dengan sangat mudah, ya. Jadi setiap mustahik berhak mengakses program ini untuk mendapatkan bantuan finansial untuk penguatan proses perekonomian mereka, begitu. Ya, baik. Jadi ketika mereka terjerat lintah darat. Lintah darat itu apa ya? Rentenir itu di lintah darat. Ya, jadi lintah darat itu istilahnya kan lintah darat. Jadi mungkin anak sekarang tidak tahu ya, lintah darat. Jadi terjerat rentenir, ini kemudian kita akan bantu mereka supaya mereka keluar dari rentenir itu. Baik. Selanjutnya mereka akan dibantu secara permodalan. Selanjutnya mereka akan dibantu manajemennya. Jadi bagaimana pengelolaan keuangan, bagaimana meningkatkan kapasitas produksi mereka, sehingga diharapkan ada perubahan status. Dari status mustahik mungkin bisa berubah menjadi munfik. Mereka bisa, oh ternyata saya ini, harta saya, hasil daripada proses ekonomi yang saya lakukan ini akan menjadi berkah kalau kemudian saya bersedekah, seberapapun itu besarnya. Nah, proses ini kita lakukan penguatan, pemahaman, edukasi gitu. Kemudian lama-lama diharapkan dari mustahik menjadi munfik, dari munfik naik menjadi muzaki. Nah, ini harapan kita. Ini sekarang ini kita sedang menggalakkan, kita punya, mudah-mudahan nanti akan ada di live streaming ini pembahasan khusus mengenai hal ini. Yang mana target kita tahun 2022, targetnya adalah mampu merangkul, memberikan manfaat kepada 200 mustahik. Oh, 200 mustahik. Ya. Ini target kita. Jadi kita berharap jadi melalui live streaming ini juga banyak para pendengar, pemirsa yang bisa tahu bahwasanya kami Basnas Papua punya BMD. Silakan diakses. Siap. Ini salah satu contoh tadi pertanyaan Mas Alwi, bagaimana cara Basnas Papua kemudian merealisasikan tujuan menjadi lembaga utama menyejahterakan umat di Provinsi Papua. Gitu Mas Akbar. Baik. Yang salah satu pertanyaannya gini Pak, banyak masyarakat ini, saya numpang ini Pak, numpang dengar biasanya boleh kejadiannya itu ternyata karena tadi Bapak menjelaskan terkait Basnas Microfinance Desa itu sangat luar biasa manfaatnya. Ada salah satu kejadian di lingkungan saya itu terjerat koperasi Pak, terjerat koperasi. Padahal kita tahu bahwa sebetulnya kalau dalam konsep kenegaraan itu Bung Hatta itu menerapkan koperasi sebagai sokok guru perekonomian Indonesia, tetapi pada saat di lapangan terjadi lain. Nah, bagaimana caranya BMD ini sebagai bagian dari permodalan, dalam hal ini permodalan syar'i, bisa mengembangkan teman-teman yang dalam hal ini mustahik
kemudian bisa membebaskan mereka. Karena ketika kita sudah memberikan bantuan, kadang-kadang dari mustahiknya juga masih ya bagaimana gitu Pak. Mungkin Bapak bisa menjelaskan untuk ini. Baik. Jadi begini, ini kan jangka panjang ya. Jadi ini kan mimpi Basnas Papua. Ya. Sekarang ini BMD ini masih targetnya masih pada usaha-usaha perorangan. Baik. Ya, mustahik perorangan. Sedang diupayakan untuk bisa melakukan proses ini pada komunitas. Jadi binaan kita nanti bukan perorangan, tapi komunitas. Ketika binaan itu adalah komunitas, maka fungsi koperasi yang tadi disebutkan oleh Mas Akbar, Bapak Koperasi itu Pak Hatta ya? Iya Pak Hatta. Ya, itu nanti kita akan sesuaikan koperasi yang tidak keluar dari semangat syariat. Iya, jadi baik. Sebagaimana menjadi sesuatu yang kita pegang kuat-kuat adalah aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI. 3 hal ini akan kita kemas. Jadi koperasi bisa juga. BMD ini kemudian mengembangkan ekonomi komunitas yang seperti koperasi. Tetapi tentu sistemnya tidak ribawi. Iya, baik. Akadnya tidak ribawi. Gitu ya. Iya, Pak. Sehingga tetap pada jalur aman syar'i. Jadi aman NKRI-nya dapat, aman regulasinya dapat, aman syar'i juga dapat. Nah, ini yang sudah kita lakukan. Tentu ini tidak seperti membalikkan tangan gitu, tetapi kita akan berusaha karena sekarang ini sudah ada komunitas-komunitas yang kita bina, yang kita berharap melalui komunitas itu BMD akan masuk. BMD masuk sebagai program, nanti di sana kita memberikan penguatan, pemahaman dulu, edukasi dulu, sehingga kita masuk dalam komunitas, maka sistem yang dibuat koperasinya adalah koperasi yang aman syar'i. Baik. Masya Allah, luar biasa. Dari penjelasan Bapak ini sepertinya kalau misalkan ibu-ibu ini menonton, mungkin mereka akan lebih banyak datang ke Basnas Microfinance Desa ketimbang ke koperasi, Bu ya. Masya Allah, luar biasa. Baik Pak, selanjutnya Pak, karena ada 5 program sebenarnya, karena tadi kita fokus di Papua Makmur, mungkin Bapak bisa jelaskan juga terkait 4 program yang lain di Papua Cerdas, mungkin Pak salah satunya. Baik, tadi Papua Makmur sudah, sebenarnya masih banyak programnya. Ya. Itu contohnya, karena nanti pasti akan ada detail-detail program itu yang diadakan melalui kesempatan yang lain. Yang kedua, sekarang kita bicara mengenai program Papua Cerdas. Papua Cerdas itu tentu terkait dengan pendidikan. Ya, pendidikan ini kita harapkan 10 atau 15 tahun ke depan sudah kita mendapatkan, memberi warna terkait dengan peningkatan SDM di Provinsi Papua ini yang terbentuk melalui proses yang baik dengan sumber dana zakat, infak, sedekah. Jadi harapannya adalah ada bentukan SDM yang kuat. Ini kan penting. Jadi pendidikan sebenarnya sangat penting sekali karena orang itu akan bisa bersaing, akan bisa maju, akan bisa menjadi pelopor. Kalau pendidikannya itu kemudian cukup, Masya Allah. Meskipun tidak harus pendidikan formal, tetapi kita harus dorong itu. Jadi ini program Papua Cerdas ini harapannya 10 atau 15 tahun ke depan itu ada sumber daya manusia yang dibentuk melalui proses dengan sumber dana zakat, infak, sedekah. Nah dari situ kita kurang bikin program unggulan kita di sini adalah satu masjid, satu saja. Ini masih menjadi unggulan. Oke. Ya, meskipun kemampuan Basnas Provinsi Papua kuotanya setiap tahun tidak lebih dari 15, tapi kita berharap akumulasi dari 15 ini kalau 5 tahun itu minimal akan
ada 75 sarjana. 75 sarjana, Masya Allah. Satu orang memberi pengaruh pada satu RT saja, maka akan ada 75 RT yang akan berubah polanya oleh 75 sarjana. Ini begitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga punya program unggulan mengirimkan santriwan, santriwati ke luar Papua, ke beberapa institusi. Kita mempunyai beberapa MOU kita dengan Sekolah Cendekia Basnas di Bogor, kemudian dengan Yayasan Said Husnul Khotimah Internasional di Jakarta, kemudian juga MOU kita dengan Yayasan Pendidikan Pondok Modern Islam As-Salam Surakarta. Ya, baik. Nah, harapannya adalah anak-anak kita di Papua ini ketika keluar dari Papua, satu, itu terbuka cakrawalanya. Bahwa dunia itu bukan Papua nanti memberikan pengaruh dan memberikan akses. Mereka punya akses keluar. Baik. Sehingga ada upaya persamaan persamaan posisi gitu ya dalam hal SDM. Kalau sekarang ini kita selalu dibilang tertinggal, kita harus bangkit, harus mengejar. Bagaimana? Itu salah satunya. Cakrawala yang dibuka, aksesnya juga dibuka. Dan anak-anak ini diharapkan adalah pembuka akses. Akses keluar ke Papua sehingga kita bisa belajar di mana saja. Tentu dengan fasilitas yang memungkinkan. Yang dalam hal ini melalui dukungan dana zakat, infak dan sedekah. Baik. Ya, banyak sekali Pak untuk yang kita punya program. Jadi ada tadi yang kita sudah bahas itu adalah Papua Makmur dan Papua Cerdas. Mungkin Bapak bisa merangkum saja dari yang Papua Sehat dan Papua Dakwah serta Papua Peduli, karena waktu kita terbatas juga, dan juga kita juga ada tanya jawab mungkin dari Papua 1443 Hijriah ini. Jadi kita punya banyak program, Mas Akbar, yang bisa diakses oleh para mufid, para muzaki dimanapun berada. Kami mengundang Bapak Ibu saudara sekalian, kaum muslimin muslimat yang memiliki keluasan harta untuk ikut serta di dalam program Ramadan Basnas Provinsi Papua 1443 Hijriah. Satu, kita punya buka bersama anak yatim. Itu kurang lebih 50 anak yatim akan kita ajak buka bersama. Kemudian di mana satu anak yatim itu membutuhkan biaya kurang lebih Rp85.000. Kemudian yang kedua, kita akan punya program juga berbagi takjil di 6 titik, masing-masing 100 paket, di mana satu paketnya itu hanya 15.000. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa mengakses
bisa melakukan donasi ke Basnas Papua cukup dengan Rp15.000 Mas Akbar. Bisa ikut serta mensukseskan program Ramadan Basnas Papua ini, yaitu dengan berbagi takjil. Kita bayangkan bahwa sabda Rasul, barang siapa memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Cukup dengan Rp15.000. Masya Allah. Ya, gitu. Kemudian ada program Kafalah Ustaz. Kita bekerja sama dengan kurang lebih 50 ustaz di Jayapura dan sekitarnya. Itu satu ustaz itu kurang lebih biayanya sekitar Rp1 juta. Ya. Kemudian ada zakat fitrah. Bapak Ibu kaum muslimin juga bisa menyalurkan zakat fitrahnya mulai hari ini Mas Akbar. Iya, Pak. Sampai nanti jelang akhir Ramadan di malam terakhir, ya. Itu nanti kita akan sebarkan pamflet terkait dengan keputusan Basnas Provinsi Papua terkait dengan besaran zakat. Jadi para kaum muslimat bisa menyalurkan zakat melalui Basnas Provinsi Papua zakat fitrah. Karena kita punya target itu 1.000 paket. Masing-masing paket itu kurang lebih Rp300.000 nilainya. Kemudian ada juga santunan hari raya. Santunan hari raya itu untuk kota Jayapura itu kurang lebih 555 paket untuk kaum duafa. Itu masing-masing paket nilainya Rp450.000. Kemudian ada paket santunan yang sama untuk 1.000 paket di 10 kabupaten kota yang ada basnasnya. Masing-masing paket itu kurang lebih Rp300.000. Kemudian ada dakwah. Dalam ini dakwah live streaming ini dan dakwah melalui TVRI Papua. Mas Akbar, untuk ikut mengakses ini sangat mudah sekali. Bisa datang ke kantor Basnas Provinsi Papua, juga bisa melalui gerai. Kita punya banyak gerai, ya. Gerai di Mall Jayapura, gerai di Sagamall Jayapura, Abipura maaf ya, Sagamall Abipura, gerai di Hypermart Tanah Hitam, di Hypermart Jayapura, ya. Kemudian gerai di Megawaina, gerai di kantor-kantor itu ya, ada di kantor keuangan, ada di Kanwil Dirjen Perbendaharaan, kemudian Bank ada Papua, di BPKP, ada di Bank Papua juga, Bank Papua, ada di Asuro, di kantor gubernur, dan di banyak tempat yang lain. Ya, ada di terminal bahkan ya, kita punya gerai. Kemudian bisa melakukan calling, bisa meng-calling kita saja. Bisa menghubungi melalui beberapa nomor ya. Saya tunjukkan nomornya ini, mungkin nggak bisa di zoom ini ya, sayang sekali karena ada di ini Pak, ada di ya? apa di running text-nya ada running text-nya, baik, alhamdulillah. Jadi ini dari banyak akses yang menjadi oleh kaum muslimin. Selanjutnya, sebagaimana pertanyaan Mas Akbar tadi, intinya bahwa seluruh program yang dicanangkan oleh Basnas Papua yang belum saya jelaskan secara detail, baik itu Papua Sehat, Papua Dakwah maupun Papua Peduli, semuanya adalah dalam rangka upaya kita mensukseskan tujuan pengelolaan zakat nasional, yaitu peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat dan upaya peningkatan kesejahteraan umat, juga dalam rangka ikut mensukseskan program pemerintah Papua, di mana tentu kita tahu bahwasanya pemerintah Papua ini punya tujuan adalah masyarakat Papua mandiri, ya, mandiri, Papua mandiri, sejahtera. Nah, mandiri sejahtera ini kita bisa sinergikan dengan program Basnas. Dan ini perlu kita ketahui, tidak hanya bisa diakses untuk orang muslim saja.
Wah, Ini penting. saya baru tahu Pak kalau misalkan tidak hanya diakses oleh orang Muslim saja. Betul. Oh, gimana tuh Pak? Mungkin Bapak bisa jelaskan ke pemirsa. Jadi Basnas Provinsi Papua itu tidak hanya mengelola dana zakat. Kita mengelola dana Ya, zakat, baik. dana infak, sedekah, Ya. DSKL, Baik. bahkan dana hibah. Nah, dari kelima sumber dana ini, maka kita meramu menjadi menjadi program yang bisa diakses bahkan bukan hanya orang Muslim. Contoh yang paling mudah adalah akses kesehatan. Kita punya klinik RSB, ya. Ya, baik. Yang berjalan itu operasionalnya berdasarkan member. Jadi tidak perlu bawa uang ke klinik Basnas, cukup Baik. bawa kartu, gitu ya. Mudah-mudahan nanti di lain waktu ada bisa dimunculkan ya kartu RSB. Dengan kartu ini maka orang bisa berobat gratis. Bagaimana cara dapat kartu itu? Daftar saja. Mendaftar dengan membawa fotokopi KTP, membawa KK, Ya, baik. dan SKTN gitu ya. Nanti kemudian diakses, mendapatkan akses kartu. Selanjutnya seluruh nama yang tercatat dalam KK tersebut akan menjadi tanggung jawab Basnas. Ketika di klinik RSB, maka semua biayanya ditanggung oleh Basnas Provinsi Papua. Masya Allah, luar biasa. Itu salah satu. Dan masih ada beberapa contoh yang lain, termasuk kebencanaan, kemanusiaan, dan kepedulian. Ini bisa diakses oleh masyarakat umum non-Muslim. Kira begitu Mas. Ya. Baik Bapak, tadi karena Bapak sudah menjelaskan terkait program Basnas Provinsi Papua dan program untuk bulan Ramadan kali ini, mungkin ada pertanyaan Pak, bukan pertanyaan tapi kita masuk pada bahasa selanjutnya untuk target pengumpulan Pak. Jadi target pengumpulan Ramadan. Jadi sebelum kita membahas masuk ke pertanyaan, karena sudah ada pertanyaan dari teman-teman kita dari live streaming, ada pertanyaan begini Pak, untuk Basnas sendiri, Basnas Provinsi Papua, kira-kira target pengumpulan bulan Ramadan untuk tahun ini itu kira-kira berapa Pak? Siap. Karena besarnya mimpi yang kita canangkan gitu Mas Akbar ya. Tingginya mimpi. Maka kita saya akan memberikan penjelasan dua, tapi singkat saja. Yang pertama target tahun ini. Baik. Yang kedua target Ramadan. Target tahun ini Basnas itu mencanangkan target pengumpulan itu di angka 11,2 miliar. Wow, besar sekali. 200% daripada pengumpulan tahun sebelumnya. Ya. Kemudian yang kedua, untuk Ramadan ini target pengumpulan Basnas Provinsi Papua itu di angka 1,6 miliar. Ya. Jadi lebih dari 10% dari 11 miliar. Jadi ini harapannya adalah agar supaya seluruh program yang dicanangkan oleh Basnas bisa dapat terrealisasi. Masya Allah, luar biasa. Gitu. Kalau target tahun ini 11,2 miliar berarti luar biasa, gitu banyak sekali Bapak ya itu buang. Ya, banyak ya Pak. Mas Akbar. Oh, iya. Banyak, tetapi tentu ini semakin banyak pengumpulan akan berdampak kepada umat, masyarakat yang semakin bisa merasakan keberadaan. Oke. Baik Bapak, selanjutnya ini ada pertanyaan singkat Pak. Pertanyaan singkatnya gini. Bismillah, izin bertanya bagaimana cara mendapatkan bantuan dari program Basnas Papua melalui BMD dan apa saja syarat-syaratnya? Terima kasih. Alhamdulillah sudah ada yang merespon. Jadi semua masyarakat Muslim ya, kalau untuk BMD ini ya, karena ini dana zakat. Baik. Nanti kalau kita sudah punya dana infak kita akan masukkan non Muslim. Untuk BMD ini gampang saja, datang ke kantor BMD. Kebetulan kantor BMD itu ada di kantor Basnas di lantai 1. Pas di depan, paling depan, yuk pas masuk itu langsung dapat BMD. Oh ya, iya, baik. dapat BMD, kemudian sampaikan saja maksudnya, nanti akan disampaikan syarat-syarat. Hanya gampang saja, usahanya apa, permasalahannya apa, kemudian disuruh menyampaikan
KTP, kemudian SKTM, nanti akan disurvei, dilakukan wawancara, survei lapangan, langsung. Kemudian mungkin paling lambat itu 7-10 hari kemudian bantuan itu akan cair. Baik. Begitu. Oke, baik Mbak Nur Fadila Adila. Oke, mungkin bisa sudah dijawab pertanyaannya Bapak. Jadi pertanyaannya tadi adalah bagaimana caranya untuk mendapatkan bantuan dari program Basnas melalui BMD. Jadi tadi Pak Ketua Basnas sudah menyampaikan bahwa mungkin Mbaknya langsung saja membawa persyaratan terkait KTP, KK kemudian SKTM. Selain itu juga langsung bisa datang ke kantor Basnas Provinsi Papua di SPBU Expo Waena. Di depan SPBU Expo Waena itu kantor BMD tepatnya di lantai 1. Jadi Mbak bisa langsung datang, mungkin ada mungkin sesi tanya jawab antara lain survei. Dan setelah kalau sudah survei, kalau dinyatakan layak untuk dibantu, nanti insya Allah nanti mungkin akan langsung dieksekusi oleh Basnas Mikrofinancing Desa. Baik Bapak, kita masih punya waktu sekitar 15 menit karena 19.46 itu kita sudah buka puasa. Mungkin kita bikin berapa menit? 10 menit ya. Oke, dari 10 menit ini mungkin Bapak bisa sambil kita berdiskusi, nanti mungkin Bapak bisa menyampaikan kuis kepada teman-teman live streaming Basnas Provinsi Papua. Kira-kira nanti teman-teman yang bisa menjawab kuis dari Bapak Ketua Basnas Provinsi Papua, mungkin bisa teman-teman, alhamdulillah nanti teman-teman akan mendapatkan hadiah. Insya Allah dia sangat bermanfaat, tidak banyak tapi sangat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Mungkin sebelum kita masuk kuis ya, mungkin kita akan membahas sekitaran mungkin 5 menit lagi Pak. Kira-kira Pak, ini kan Basnas ini kan orang belum tahu semuanya. Ini mungkin agak lebih ini Pak, karena di beberapa kalangan keluarga saya maupun di kalangan teman-teman terdekat saya sendiri, saya sudah menjelaskan, hanya saja mungkin memberikan masukan bahwa Basnas ini belum terkenal sekali, padahal sudah banyak sekali program yang kita sudah sampaikan kepada masyarakat. Kira-kira menurut Bapak ini, kira-kira apa yang harus kita laksanakan supaya kita bisa menjangkau umat itu lebih luas lagi, dan umat mengenal Basnas itu bahwa dia bukan hanya saja mengumpul dan menyalurkan, tetapi sebagai badan yang strategis untuk bisa menjadi lembaga utama yang menyejahterakan umat. Ya. Jadi memang ini harus diviralkan. Ini kan zaman viral ya, zaman medsos gitu ya. Kita sudah berupaya. Memang ini menjadi kelemahan kita. Baik. Salah satu yang kita akui bahwasanya kita masih lemah di bagian informasi. Jadi publikasi informasi itu masih cukup lemah. Baik. Tetapi kita sudah berusaha. Satu, kita punya website. Dua, melalui Instagram, melalui Facebook, melalui WA Bomber, itu kita sudah menyampaikan Basnas ini setiap waktu, minimal sepekan sekali. Baik. Nah, memang kemudian perlu kita semua berupaya memviralkan ini. Jadi mungkin ke depan Basnas punya YouTube channel. Kemudian ini saya kira live streaming ini juga tidak harus hanya live streaming Facebook, tapi juga melalui live streaming YouTube dan lain sebagainya, sehingga akses itu menjadi lebih mudah. Baik. Masyarakat ini kan sekarang kan tinggal pegang HP, dia pencet selesai. Ketika ada yang tidak mengakses Facebook, ada yang mengakses YouTube. Ini namanya mengakses Instagram, mengakses Twitter, dan ini semua ini harus dimasuk oleh Basnas. Karena ini zamannya zaman digital. Jadi sekarang ini kita harus berlomba terkait digital ini. Kemudian yang kedua, seluruh unsur di Basnas internal juga harus menjadi corong sebagai penyampai informan, penerus informasi kepada masyarakat terkait Basnas ini. Gampanglah begini ya, Mas Akbar mungkin punya beberapa grup. Setiap informasi itu sampaikan aja grup informasi aja. Dan ini tidak perlu malu, karena ini ketika ini kita sampaikan dengan penuh tanggung jawab, sesungguhnya kita sedang menyampaikan bahwa ada loh sarana, fasilitas yang bisa diakses oleh masyarakat, baik itu muzaki, munfik, maupun mustahik. Jadi jangan hanya mustahik saja, tapi muzaki juga perlu informasi bahwasanya ada kanal
ada saluran yang bisa menyalurkan dana atau potensi umat kepada yang berhak, menanya uang. Ya, menanya uang. Mungkin ada yang punya apa bisa disalurkan dan sebagainya. Potensi itu bisa disalurkan melalui Basnas Provinsi Papua, Badan Amil Zakat Nasional. Jadi saya sampaikan sekali lagi bahwa Basnas bukan hanya mengelola dana zakat, tapi mengelola dana infak, sedekah, DSKL, dana sosial keagamaan lainnya, kemudian dana hibah, gitu ya. Ini adalah dana-dana yang bisa kita kelola oleh Badan Amil Zakat Nasional. Masya Allah, luar biasa. Jadi untuk teman-teman live streaming semua, teman-teman langsung sudah mendengarkan penjelasan dari Bapak Ketua Basnas. Jadi Basnas itu bukan hanya sekedar mengelola uang zakat saja, tetapi dia juga mengelola dana infak, sedekah, dan DSKL, ya, di mana dana tersebut itu bisa diperuntukkan untuk non muslim juga, Pak, ya. Baik. Selanjutnya Pak, kita langsung saja, mungkin Bapak bisa memberikan pertanyaan kepada teman-teman live streaming, dan teman-teman live streaming mohon disimak pertanyaan dari Bapak dan teman-teman langsung bisa menjawab, ya. Teman-teman langsung bisa menjawab di kolom komentar, dan teman-teman yang mendapatkan jawaban yang betul, nanti teman-teman bisa mendapatkan hadiah dari Basnas Provinsi Papua. Mungkin dipersilakan Bapak untuk bisa. Kalau tadi mendengarkan pasti tahu. Jadi saya ingin bertanya, jawabannya dua, Mas Akbar. Iya. Jawabannya tadi gampang. Sebut berapa target pengumpulan Basnas Provinsi Papua tahun ini dan berapa target pengumpulan Basnas Provinsi Papua di Ramadan tahun ini. Baik. Jadi yang satu tahun ini berapa? Yang Ramadan ini saja berapa? Ada dua, ya, tapi insya Allah itu tadi sudah sangat jelas. Baik. Kita sampaikan. Mudah-mudahan ini jadi penyemangat hadirin sekalian atau pemirsa sekalian untuk ikut bersama-sama Basnas berpartisipasi untuk mewujudkan target tersebut. Saya ulang, Mas Akbar, berapa target pengumpulan Basnas Provinsi Papua tahun 2022 dan berapa target pengumpulan Basnas Provinsi Papua Ramadan 1443 Hijriah. Baik. Kepada teman-teman semua, tadi pertanyaannya sudah sangat jelas tadi. Yang menjadi pertanyaan adalah berapa target penghimpunan untuk tahun 2022 dari Basnas Provinsi Papua, ya Pak, ya. Kemudian yang kedua, berapa target penyaluran untuk bulan Ramadan, target penghimpunan bulan Ramadan 1443 Hijriah. Teman-teman bisa langsung saja menjawab di kolom komentar, di chat di situ, langsung reply, ya Pak, langsung live di situ. Baik, sudah ada yang menjawab, namanya Taufik menjawabnya. Bisa langsung di ini ya. Baik, untuk jawaban yang pertama Taufik, untuk satu tahun sebesar 11,2 miliar, sementara untuk bulan Ramadan sebesar 1,4 miliar. Gimana Pak? Ada yang salah sedikit, ya. Satu tahun 11,2 miliar, untuk bulan Ramadannya 1,4 miliar. Kurang pas. Oh, kurang pas. Masih kurang pas, ya. Masih kurang pas. Ya, yang Ramadannya kurang pas. Oh, Ramadan yang kurang pas. Tapi yang tahun 2022-nya sudah betul. Oh iya, baik. Saya tahu nanti kalau kasihan yang jago. Jadi, oke, masih ada lagi. Jadi jawabannya gimana Pak? Diterima atau tidak diterima? Masih salah. Oke, teman-teman yang lain mungkin bisa menjawab target penghimpunan untuk Ramadan itu sebesar berapa miliar. Kemudian untuk target tahun ini 2022 Basnas Provinsi Papua mencanangkan target berapa miliar. Mungkin teman-teman bisa langsung saja menjawab di kolom komentar chat, langsung saja sambil kita menunggu buka puasa. Baik, sambil kita menunggu jawabannya, Bapak, ini belum ada jawaban yang masuk. Jadi mungkin Bapak sembari kita menunggu teman-teman untuk menjawab, mungkin Bapak bisa menyampaikan bagaimana kampanye untuk teman-teman ini yang hadir dalam live streaming maupun masyarakat luas,
bagaimana kita umat Islam itu harus mencintai zakat, harus mencintai infak sedekah kepada teman-teman yang ada di live streaming, supaya kampanye gerakan cinta zakat itu bisa membumi dan bisa meluas. Baik, gerakan cinta zakat. Bapak mohon maaf saya potong, ini sudah ada yang jawab. Siapa? Ini ada pertama dari Falah dulu. Falah itu Ramadan 1 miliar 30 juta. Salah. Oke. Selanjutnya ada dari Nurfadila Dila 11,2 M untuk 2022 untuk 1 tahun. Kemudian Ramadannya 1,5 M. Kurang pas. Saya itu pas itu ya. Dinda Amran lagi, ada Dinda. Dinda ini jawabnya 11,2 M untuk 2022, sementara untuk penghimpunan Ramadan sebesar 1,3 M. Kurang mendengarin ya, aduh. Kurang mendengarin. Ini masih belum ada yang betul. Jadi mungkin Bapak lanjut lagi. Baik, kampanye. Gerakan cinta zakat salah satu sendi rukun Islam yang agak terpinggirkan, termarginalkan gitu ya. Ini harus kita pahamkan kepada seluruh masyarakat bahwa di dalam harta yang kita miliki itu ada bagian yang bukan menyakiti. Kalau tidak kita keluarkan, maka harta kita menjadi kotor. Itulah harta zakat. Ya, baik. Jadi sesungguhnya zakat ini fungsinya adalah membersihkan harta pemiliknya. Ketika seseorang punya harta, ini harus dipahamkan bahwa zakat hanya zakat fitrah, Mas. Baik. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Zakat mal itu apa? Ya ada emas, perak, perdagangan, penghasilan, tabungan, barang berharga, pertanian, peternakan dan lain sebagainya. Di dalam harta-harta tersebut itu ada bagian yang bukan menjadi hak pemiliknya. Baik. Haknya siapa? Haknya 8 asnaf atau 60. Ketika ini kemudian semuanya punya kesadaran itu, satu, pemilik hartanya menjadi suci, hidupnya berkah. Yang kedua, ini sesungguhnya bagian daripada refleksi Islam, rahmatan lil alamin. Bagaimana Islam peduli kepada yang lain. Semangat al-ma'un. Semangat kepedulian. Jadi peduli itu melalui zakat tadi, ada banyak pihak yang kemudian tertolong. Kita mungkin tidak bisa menghilangkan kemiskinan, karena itu sunatullah. Tetapi mengeliminir, mengurangi, gitu ya. Menyedikitkan, ini menjadi sebuah upaya, karena ini perintah agama. Jadi harapannya ketika semua punya pemahaman bahwa harta yang dia punya tidak semuanya haknya dia, kemudian dia salurkan sebagiannya kepada yang lebih berhak, maka insya Allah selain menguntungkan pemiliknya, juga akan menguntungkan kepada pihak-pihak lain. Saya kira begitu. Oke. Terakhir Pak, mungkin sebelum kita menanti jawaban dari teman-teman live streaming lagi, ada satu pertanyaan yang paling urgent Pak. Ini yang terbiasa terjadi pada saat kita sosialisasi zakat, pada saat di bulan Ramadan. Yang menjadi pertanyaan begini, saya kerja, terus saya bayar zakat, tapi bayar zakatnya di kampung. Itu bagaimana Bapak? Mungkin Bapak bisa menjelaskan kepada teman-teman live streaming, supaya nanti ketika memberikan penjelasannya, teman-teman paham dan teman-teman bisa membantu menjelaskan kepada halayak. Siap. Sebenarnya ini kan materinya kan nanti akan ada dalam live streaming ini, tapi saya ingin menjawab singkat saja. Hadis mengatakan begini, bahwa Rasulullah SAW itu pernah memerintahkan salah seorang sahabat Mu'ad radhiyallahu an untuk pergi ke Yaman. Di sana untuk memungut zakat orang-orang Muslim di sana. Baik. Kata Rasulullah, ambillah dari orang-orang kaya di antara mereka dan bagikanlah kepada orang-orang miskin di antara mereka. Jadi ternyata Mu'ad ini, petugas zakat ini tidak membawa zakat ini pulang ke Madinah. Dipungut dari orang-orang kaya, kemudian dibalik kembali kepada asnaf mustahik yang ada di Yaman juga. Baik. Ini berarti bahwa kurang syariah ketika zakat itu dibayar di kampung halaman, sementara kita mencari bekerja di tempat di Jayapura misalnya.
Kira-kira begitu Mas. Baik. Mungkin teman-teman sudah bisa mendapatkan penjelasan terkait kenapa kita harus bayar zakat, dan tentunya kita harus bayar zakatnya diambil resmi ya Pak ya, apalagi di sudah Basnas ini kan sudah merupakan salah satu bentukan dari pemerintah menurut Undang-Undang nomor 30 Undang-Undang berapa tadi 23 tahun 2011 ya. Jadi saya harapkan kepada teman-teman live streaming semua untuk bisa membayar zakat diambil resmi, yakni undang-undang Basnas Provinsi Papua, karena Basnas Provinsi Papua merupakan salah satu lembaga pemerintah yang ditugaskan untuk memungut dan menyalurkan zakat. Sudah hampir lewat 11.45 di jam saya. Mungkin saya akan membacakan lagi. Dinda Amran 11,2 M 2022, penghimpunan Ramadannya 1,3 M tahun ini. Masih salah Pak? Salah, oke. Yang 1,3 aja. Masih salah. Jadi bagaimana dari ini? Apakah kita pending dulu? Kita pending karena sudah waktu ya. Oke. Jadi karena tidak ada jawaban yang betul sama sekali dan teman. Oh ya, baik. Baik. Jadi target pengumpulan tahun 2022 adalah 11,2 miliar. Target pengumpulan untuk penghimpunan Ramadan adalah 1,6 miliar. Ya, salah pronunciasi tadi 1,5 salah, 1,3 salah, 1,30 juga tidak salah. Oke. 1,6 miliar. 1,6 miliar. Oke. Ya. Jadi saya ulangi lagi teman-teman, untuk penghimpunan bulan Ramadan tahun 2022 atau 1443 Hijriah sebesar 1,6 miliar. Kemudian untuk tahun 2022 secara keseluruhannya ini 11,2 miliar rupiah. Bapak sudah di ujung waktu karena kita sudah mendekati waktu untuk buka puasa. Mungkin Bapak bisa memberikan penutup di acara sore hari ini. Terima kasih. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi penyemangat kita semua untuk lebih banyak berbagi, karena Ramadan adalah bulan berbagi. Maka bagi kita semua yang punya kelebihan harta, marilah kita keluarkan sebagian hartanya berbagi bersama melalui zakat, infak dan sedekah, dan kita salurkan melalui badan amal resmi, baik Basnas maupun badan amal resmi. Saya kira demikian Mas. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih Bapak Ketua Basnas Provinsi Papua, Bapak Insinyur Haji Mirzadi Nazari yang telah menyempatkan waktu untuk hadir dalam live streaming pertama Basnas Provinsi Papua di Ramadan 1443 Hijriah. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan live streaming Basnas Provinsi Papua. Besok kita akan berjumpa lagi dengan narasumber yang berbeda dan tentu saja MC yang berbeda, karena saya tidak tiap hari, nanti teman-teman lain lagi akan mengisi, dan mudah-mudahan teman-teman bisa langsung setiap sorenya bisa menonton sambil menjelang berbuka puasa untuk bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak dan lebih bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan pantun, burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih, semoga bermanfaat untuk semua. Terima kasih. Billahi